Hari ini gue gak mau menyerang, gue pengen bertahan aja karena jaket gue Menteri Pertahanan. Backingan baru. Yang harus kita akuin bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran sangat-sangat disorotin. Orang tuh baikan tuh sudah pasti seneng, tapi meleset sedikit orang nunggu. Kayak makan bergizi gratis tuh bagus. Gue dari awal gue bilang gue suka program ini gitu loh. Semoga bukan bersih-bersih yang mengambil simpati doang di awal. Menurut lu dimiskinin gak cukup? Apa dimiskinin? Emang nggak bisa ganti nama? Memiskinkan koruptor niatnya baik-baik, tapi kalau ada embel-embel di belakangnya dan bisa dilicinkan ya itu yang harus kita pikirkan. Jadi menurut gue dan antara bagus. Ujung dari terseretnya Ahok nih, apakah dia selamat? Kalau selamat, apakah benar dia tidak melakukan kesalahan atau terjadi negosiasi part 2 antara oposisi dan pemerintah? Kalau dibilang ada siapa calon presiden 2029, satu kursi buat Deddy Mulyadi. Di kuartal pertama ini ya? Ya, bahkan ini masih 5 tahun lagi ya. Masih 4 tahun lagi ke depan ya. Selamat datang di Jodea Kepo. Gue balik lagi. Hari ini gue balik lagi sama abang gue. The one and only. Yang episodenya kalau tayang ini pusing ngekat gitu nih. Kali ini lebih soft lah gua. The one and only Bung Gian Kristo. Hari ini gua gak mau menyerang, gue pengen bertahan aja karena jaket gua Menteri Pertahanan. Backingan baru. Backingan baru. Jadi tadi pakai apa ya jaketnya biar enakan. Ini baru dapat kemarin. Gimana sih? Diundang buka bersama penggiat media sosial. Kalau diundang kok dapat jaket ya? Ya? Kalau diundang kok dapat Ada bingkisan. Bingkisan. Salah satunya jaket dari Kementerian Pertahanan. Aduh, ini logonya ngeri sekali. Aduh. Artinya podcast hari ini aman. Karena gak mungkin kok ngomong sembarangan dengan ada di lambang ini. Hari ini editor bisa tidur nyenyak. Aduh. Seneng banget ya gue nih. Bisa kembali lagi sini ya. Asli terakhir tuh berapa tahun lalu ya? Tahun lalu kita ngomongin pilkada. Sama IKN. Sama IKN. IKN yang sekarang masih terus berjalan. Masih terus berjalan. Bung Gian, Ya. 3 bulan pertama di 2025 banyak dar-der-dor, banyak Iya benar. berita, Benar. banyak program-program yang muncul. Gimana Bung Gian ngelihat highlight selama 2025 di 3 bulan pertama? Apa namanya? Kuartal? Bukan. Kuarter pertama. Kuarter pertama. Sebenarnya kalau kita ingat episode yang waktu itu gua ngomongin bahwa menurut gua ya seperti yang gua omongin di podcast sebelumnya sama lu. PR-nya jelek banget. Masih. Iya. Udah ada kantor komunikasi kepresidenan. Iya, banyak kan yang kayak diomongin tiba-tiba gaduh diubah. Rem dikit ya. Ya, gaduh berubah gitu. Oke. Menurut gua itu permasalahannya. Belum di hold. Iya, belum di ini nih pernyataan ke publik ini harus udah matang dulu baru dipublikasikan gitu loh. Tapi Kalau bicara program gitu kayak makan bergizi gratis dari yang berapa ribu jadi 10.000, terus belum lagi bagaimana mempublikasinya pun menurut gua sangat hard selling gitu sehingga banyak banget celah-celahnya. Ingat yang pertama kali yang ke sekolah-sekolah yang dibilang ayamnya apa gitu segala macam ya menurut gua. terima kasih Pak Prabowo, hari ini saya makan 2 kotak. Maksud gue ya apa yang lu harapkan dengan anak SD juga gitu loh. Dan kalau nggak salah SD yang disamperin itu salah satu yang SD yang diliput waktu itu dijadiin itu SD yang secara tingkat ekonomi cukup tinggi. SD negerinya apa kalau nggak salah ya. Ya anak-anak di SD itu ekspektasinya sudah di atas. Berarti memang risetnya tim PR ini perlu lebih ekstra untuk terus turun hati-hati karena sekarang semuanya kan sorotan ke Pak Prabowo. Kita harus akuin kayak sekarang semua sorotannya ke Pak Prabowo, ke Mas Gibran, ke para menteri.
dengan koalisi yang gemuk segala macam, ya sorotannya pasti ke sana. Mau nggak mau harus diaminin. So harus lebih hati-hati mengeluarkan pernyataan, harus berhati-hati mengeluarkan sebuah kebijakan. Kalau ini non populis, ya udah gimana caranya ini bisa diterima. Terus ketika mau bersosialisasi bagaimana cara yang lebih baik. Menurut gua sih ke sana gitu. Ke arah sana ya. Kalau gua melihatnya lebih ke arah komunikasinya dulu deh. Karena ya balik lagi kalau komunikasinya enak, warganya juga, yang kayak awal-awal kita juga bahas tentang makan bergizi gratis, kita mau diganti dagingnya sama ulet sagu Buat sagu, dan lain buat sebagainya. sagu. Orang mungkin ngerasanya, bagi yang tahu ulat ada Bisa protein yang dimakan, tinggi bisa dan lain dimakan. sebagainya. Mungkin di palanya bener, mungkin di kepalanya bener. Cuman penyampaian kawan ini yang enggak iya kan nggak semua kan bisa menerima. dari berbagai program yang ada. Menurut Bang Gian yang secara komunikasi, secara jalannya ini udah top yang mana? Contohnya ada makan bergizi gratis. Ada sekarang cek kesehatan gratis nih buat kita-kita yang ulang tahun. Program rumah dari Kementeriannya Bang Ara. Habis itu juga program-program lain dari Menpora juga naturalisasi. Kita punya coach baru dan lain Patrick. sebagainya. Coach Patrick yang kita itu melawan Bahrain nih bentar lagi. Iya bentar lagi Australia sama Bahrain. Nah, apa yang paling top dari program-program yang komunikasinya dan penjalanannya udah oke? Kalau programnya rumah tuh juga cukup oke lah. Cara Bang Ara membungkusnya lah ya. Iya. Membungkusnya juga cukup oke. Bang Fadlizon menurut gua pengemasannya juga oke. Kebudayaan. Sebenarnya kalau kementeriannya oke menurut gue. Oke. Pusatnya menurut gue yang kayak makan bergizi gratis tuh bagus. Gue dari awal gue bilang gue suka program ini gitu loh. Karena gue sebagai orang yang dulu kecilnya hidupnya susah, menurut gue ini bermanfaat gitu loh. Iya. Tapi entah kenapa bagaimana mengkomunikasinya, bagaimana menyimpelkan, mengkomunikasikan ke masyarakat. Sehingga kan counternya banyak banget. Kayak di Papua, gue pernah dapat gambar di Papua. Kami nggak butuh makan gratis, kami butuhnya pendidikan gratis. Nah menurut gue ya ini harus diselaraskan gitu loh. Bagaimana mengkomunikasikan bahwa ini dulu pendidikannya ini juga sembari kok bukan makannya doang dipikirin, tapi ini sambil berjalan semua beriringan. Pelan-pelan. Tapi memang balik lagi ke soal komunikasinya. Iya menurut gue komunikasi sih. Makan bergizi gratis semua. IKN menurut gue juga komunikasi kok. Iya. Masalah IKN. Iya kan kayak kemarin sempat dibilangnya IKN stop mangkrak dan lain sebagainya. Padahal enggak. Enggak, APBN-nya turun 1 Maret kan. Iya. Kan? Iya. Jadi Memang kan ada, gue juga baru akhirnya banyak belajar juga dari teman-teman bahwa ya di awal tahun ini sering kan namanya penyesuaian anggaran tahun lalu yang udah dibentuk kan harus ada administrasi yang diurus dan lain sebagainya, nggak langsung 1 Januari plek duit turun. Ya, enggak. Makanya tapi kan narasi di publik munculnya mana nih mangkrak nih nggak jalan. Itu kan masalah sosialisasi. Jadi siapa yang bilang stop? Ya. Nah siapa abang-abang itu yang bilang stop kan, sehingga masyarakat kan cuma tinggal terima. Iya. Masyarakat itu jangan bilang juga bahwa masyarakat nyebar hoax. Nggak selamanya masyarakat nyebar hoax. Kadang-kadang kita menyerap apa yang dari abang-abang di atas sana dan kita keluarkan. Ini kayak memang bola yang lingkaran setan. Lingkaran iya, setan. Maksudnya dan menurut gue sih paling penting deliver informasi dari si pemilik informasi ini yang harus ngejagain duluan. Betul. Karena kalau cuma ngasih 1 kalimat, nah yang setan satu, wah bisa di ke arah sini nih. Betul. Habis itu yang ini ke arah sini, masyarakat terus, loh kok ternyata begini. Betul. Kayak misalnya kita mau ngomongin bocor halus lah. Bocor halus kan itu mau bener, anggaplah yang diomongin bocor halus salah, anggap ya teman-teman di Tempo. Tapi kan pasti pernyataan itu keluar dari apa yang didengar dari lingkarannya mereka. Nongkrong dengar, akhirnya diomongin. Jadi info A1. Kan belum tentu benar. Nah, menurut gua sebagai pejabat publik sangat harus berhati-hati dalam berkomunikasi dimanapun. Kalau nggak penting untuk mengeluarkan statement nggak usah. Iya. Dan tahu aja yang seharusnya mengeluarkan statement siapa. Karena kita nggak pernah tahu gitu. Lu lagi ngomong, anggaplah kayak lu di restoran nelfon, lu ditahu siapa. Iya lagi.
didengar. Iya, Gue pulang gue ngomong, kemarin gue punya info A1 nih. Iya. Kemarin gue ketemu kawan di sini dan ngobrol. Bilangnya ketemu kawan. Iya. Padahal duduk di belakang. Nguping ya kan. Klaim. Iya. Gimana? Gue lebih soft kan? Happy ya aman. Kalau enggak, aduh itu udah menit keberapa udah potong setengah. Ini lebih ke analisis. Jadi tuh dia kepo ini semakin hari semakin pintar. Iya. Berita-berita banyak yang kontroversi balik lagi. Setuju. Komunikasinya PR nih. PR. Statement paling kontroversi apa yang menurut Bang Gian yang dikeluarin pejabat di tahun ini ya? Yang udah meresahkan. Pak Prabowo yang sawit ya, yang apa pohon, aduh lupa yang kayak Yang tidak akan yang KLH, Kementerian Kehutanan. Yang mengganti jadi sawit. Iya, itu menurut gue juga kontroversi. Tapi udah tahu belum asli Tahu. Tapi kan gimana? ketika itu ngomong, dan kalau nggak salah, bukan. Yang dia ngomong itu di forum Gerindra tuh, yang dia ngomong lagi, emang gue pikirin apa Pak Prabowo ngomong gitu ya, ada tuh yang waktu ulang tahun Gerindra. Okay. Nah menurut gue pernyataan-pernyataan gitu ya emang wartawan mah seneng banget dikasih makan kayak gitu loh. Wartawan ya. Kitanya yang ngerem gitu loh. Wartawan mah udah siap nih on cam ya kan. Nah. Dari awal pidato sampai akhir. Pidatonya bagus. Tapi kan yang dicari celahnya adalah omongan-omongan yang meleset. Iya. Jadi menurut Iya benar, kayak sawit itu kan waktu dibahas kan, waktu gue ngobrol di sini sama salah satu narsum soal sawit ini, dia S3 Sustainable Energy something semuanya itu, dia bilang ya lahan yang digunakan ini adalah lahan yang memang sudah tidak bisa ditumbuhin dengan tanaman-tanaman lain, kasarnya lahan mati untuk, tapi digunakan untuk sawit ya. Sawit ini bukan kayak kita pakai lahan yang dirusak. Dan jadinya penghijauannya berkurang dan lain sebagainya. Tapi kan jadinya pas ya pernyataan di Pak Prabowo kan sesimpel dia bilang bahwa tidak akan merusak bla 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 bla, dipotong ya orang kan protes gitu kan. Nah yang menurut gua hal-hal yang kayak gini nih sangat sensitif. Yang harus kita akuin bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran sangat-sangat disorotin. Iya. Orang tuh kebaikan tuh sudah pasti senang, tapi meleset sedikit orang nunggu. Kayak noda di baju putih. Iya, ini kayak orang tuh udah nonton tiap hari tuh nonton apa nih yang salah nih, apa yang salah, kapan nih jatuh, jatuh dah. Jadi menurut gua di pemerintahan kali ini yang paling berat adalah bagaimana berkomunikasinya. Walaupun gua tahu kadang-kadang ada pernyataan-pernyataan yang dikeluarin yang bentuknya cek ombak. Seperti? Misalnya ngeluarin pernyataan, menurut gua waktu isu Jokowi 3 periode menurut gua tuh cek ombak. Ketika misalnya, setuju, semua masyarakat nggak masalah, jadi barang 3 periode. Ternyata. Nah, jadi ya gue yakin ada cek ombaknya. Cek ombaknya. Tapi masa secek ombak itu ngeluarin statement? Ya demi kepentingan. Sekarang kan yang bisa mengetahui barang ini bagus atau enggak masyarakat. Diterima nggak di masyarakat? Ya kayak contoh misalnya kalau dulu banyak yang bilang Pak Jokowi itu suka cek ombak kayak, hari ini naik, saya batalkan. Kok bisa? Ya kan pengen cek ombak menurut gue. Balik lagi soal komunikasi. Komunikasi, ya itu kan strategi kan bagaimana ngetes pasar kan ya. Cuman kalau sering-sering banget dipakai dan cek ombaknya terlalu bahaya menurut gue, wah bisa goncang-gancing negara ini gitu loh. Mental health. Mentalnya ketakutan. Warga negara kita ini naik turun guys. Iya benar dan itu kan menakutkan gitu loh. Gitu. Nah tapi yang jadi highlight juga selama 3 bulan ini tuh kasus korupsi itu. Cepat. Kebuka. Kop itu. Pertamina cuy, 1.000 triliun ya. 1.000 lebih. Semoga bukan bersih-bersih yang mengambil simpati doang di awal. Oke. Ini kan banyak banget nih. Sampai ada Ahok, kemarin RK terbaru. Semoga komennya tuh bilang baru kalah pilkada. Iya. Tapi kan ini satu sisi membuktikan bahwa Prabowo tidak milih siapa-siapa. Itu satu. Sepakat. Tapi yang kedua,
apakah kok kekonsistenan ini Hanya di tahun dan di pertama. kuarter 1 atau kuarter 2 aja? Kita nggak tahu. Ini apakah menangkap koruptor ini sebagai strategi untuk memperbaiki citra, menutupi berita-berita yang buruk? Kita nggak tahu. Tapi caranya bagus. Kalaupun ini menutupi hal yang buruk, ini bagus. Gitu. Nah inilah komunikasi yang bagusnya ini tuh bagian sini ya. Iya, gitu. Ini kan komunikasi yang bagus kan, Iya. menutupi berita dengan hal yang bagus. Cuman yang ditutupi ini apa? Atau memang beneran tulus tadi yang seperti disampaikan, yang beneran kerja dan mau ngebersih-bersih. Iya, jangan sampai yang ditutup ini yang lebih besar. Pertamina 1000 triliun, 1000 Hampir 1000 lebih, 1000 kayaknya. ya kan? Ternyata di belakang ada yang 5.000. Kita kan nggak tahu. Kemarin minyak kita. Minyak kita. Kadang-kadang kan kalau psikologi cowok kadang-kadang kita tuh suka jujur terhadap satu hal untuk menutupi kebohongan yang lebih besar. Serem sekali. Iya kan, kayak kemarin pulang lama, iya deh, ya kemarin aku diajak sama bosku karaoke, ya tapi aku nggak ngapa-ngapain di sana. Nah itu buat menutupi karaoke yang sebelumnya yang nggak ketahuan. Ngaku satu ya. Ngaku satu Ngaku untuk satu. menutupi 10. Oh nggak kawan ini orangnya jujur. Ternyata. Jujur ternyata, oh dia sudah mau mengakui kejujurannya. Tapi ternyata di belakang masih ada 10 yang ditutupi kebohongannya. Gue cuma takut itu juga. Cuman kalau dibilang bagus gak? Bagus. Bagus. Ahok terseret, RK terseret, ketua PP terseret semuanya. Iya. Dan Tapi cepet. Cepat. Dan cepet. Tapi jangan hanya jadi momentum sesaat dan pengeksekusiannya gimana setelah jadi tersangka. Gue sangat menunggu. Nah, gue sangat menunggu Pak Prabowo hukuman mati itu sih. Oke. Menurut gue itu akan Koruptor dihukum mati. akan menjadi sebuah kebijakan yang pasti kontroversi karena ya tetap HAM. Gue pengen lihat bagaimana penggiat HAM. Nanti Pak Pigai ngomel. Ya kan, gue pengen lihat aktivis-aktivis HAM ketika hukuman peraturan ini jadi, gue pengen lihat suaranya aktivis HAM. Protes nggak dia dengan hukuman mati? Karena kata sisi kan itu, ya itu hak asasi HAM kan, tapi ini koruptor loh. Ayo lo mau bela yang mana nih? Dan negara-negara besar sudah banyak yang melakukan hal tersebut. Itu kan jadi menarik kan? Iya. Ada kontroversinya gitu loh. Tapi kan kontroversinya menarik. Iya. Aktivis HAM Tapi udah ada arah ke sana. ada. Gue nggak tahu apakah sudah sampai di titik yang sudah berlanjut. Tapi menurut gue itu adalah Statement tersebut pernah keluar ya? pernah keluar. Gue pengen lihat kebijakan itu jadi dan itu akan menjadi menurut gue titik Game changing sih. changing dari Pak Prabowo. Orang akan respectnya sama Pak Prabowo. Dan beneran di 5 tahun pejabatannya dia ada pejabat yang dieksekusi. Itu akan top. Pak Prabowo akan diingat sepanjang masa. Emang menurut lu dimiskinin gak cukup? Apa dimiskinin? Emang nggak bisa ganti nama, bolak-balik nama. BPKB, STNK, aset rumah nggak bisa dititip atas nama. Bisa gak Bos? Bisa gak? Dia sesimpel gini aja. Temen gua aja beli mobil, biar gak dimarahin istrinya, dititip di bengkel. Jadi menurut lu kalau kita sahin RUU perampasan aset ini masih kurang? Udah terlalu bebel menurut gue. Temen gue aja orang kaya beli mobil biar gak dimarahin istri, dititip di bengkel biar gak ketahuan nama istrinya, bilangnya mobil bengkel. Kalau dibawa ke rumah, ini mobil apa? Mobil bengkel. Kan kamu udah pernah lihat di bengkel. Oh iya. Atas nama Atas nama nanti, atas nama adeknya atau siapa titip dulu. Ada kok yang di dalam tapi keluarganya di luar masih fine aja. Jadi inilah langkah. Menurut gue hukuman mati. Dan ini jadi komunikasi yang sangat tegas Oh itu bagus banget. untuk masyarakat bahwa jangan main-main. Iya. Gue lihat tuh, gue kemarin lihat di FYP gue. Ini kalau ngomongin ini, jadi ada satu patung di China, di Tiongkok itu Yang digampar ya. digampar-gamparin masuk Itu juga patung ya. koruptor ya. Nah, itu koruptor tuh yang dieksekusi ya. Dieksekusi pokoknya bahkan tuh itu jadi another cara juga tuh setelah kawan misalnya Iya. sudah dapat hukuman ya ditaruh sebagai penanda ini orang pernah korupsi nih. Iya. Dan itu kan gak cuman di momen tersebut sampai beberapa generasi ke depan akan Iya, nginget bahwa nih orang betul. Pak Prabowo juga bakal diingat sama Mas Gibran.
Karena dimiskinkan tuh menurut gue wah, jauh lebih pintar lah abang-abang di atas sana gitu. Gue yakin. Kanda-kanda ini jago-jago lah. Dapat apa ganti namanya, masuk rekening mana segala macam. Menurut gue dimiskinkan tuh hanya jadi membuat mereka berpikir lebih cerdik lagi. Misalnya disahkan nih, dimiskinkan ya sudah. Berarti ketika dari awal melakukan diatur plotting. Oke, ini di sini ya, ini di sini akan ada rekening menampungnya, lo jadi tumbalnya ini begini. Jadi ketika ditangkap, ini hard truth sih. Hartanya cuman sekian, yang kita sita cuman sekian. Iya, ini hard truth yang sebenarnya memang terjadi di Iya. di situasi pejabat Dimanapun menurut gue nggak cuma di Indonesia, gue yakin. Iya, Gue yakin. Nggak cuma di Indonesia, pasti di luar negeri juga begitu. Cara bermainnya pasti begitu. Gitu. Jadi ya menurut gue kalau mau bikin sesuatu yang memorable, salah satunya seperti undang-undang koruptor dihukum mati. Nah, yang tegas-tegas gini yang menurut gue sih perlu. Dan ini yang tadi dibilang soal kalau misalnya statement ini keluar kontroversi but make a big impact. Gimana aktivis HAM bisa bersuara dan bisa setuju dengan hal ini, itu yang gue penasaran juga. Aktivis-aktivis HAM, terus dari para pejabat bagaimana reaksinya, dari penegak hukumnya sendiri. Gue pengen lihat ketika sudah dijatuhin hukuman mati, berapa lama dieksekusinya, siapa yang lebih cepat dengan tersangka lain, bom, terorisme, narkoba. Gue pengen lihat siapa yang lebih cepat. Dipindahkan ke Nusa Kambangan sambil menunggu eksekusi, mana yang lebih cepat. Kelihatan ya. Seru. Kelihatan. Akan lebih terlihat. Dipindahkan ke Nusa Kambangan kan. Terus nanti kita terlihat mana yang lebih cepat. Wah, ini kan baru masuk, kenapa ini bandar narkoba ini baru sudah dieksekusi. Kenapa teroris ini sudah dieksekusi. Kenapa yang ini belum? Belum. Padahal lebih duluan masuk koruptor ini daripada ini. Ini guys, ini obrolan ini serius. Tepi jurang nih, tapi hard truth ini. Iya. Dan gak menyerang siapa-siapa. 2025 tidak menyerang gua. 2025 kita ngerem banyak. Gitu. Geser sedikit. Oke. Dari apa yang udah tadi kita bahas, kementerian-kementerian mana atau lembaga mana yang menurut lu selama 3 bulan ini udah pol nih gerak-geraknya. Bahkan dia tadi balik lagi tidak mengeluarkan statement kontroversi, tidak neko-neko dalam kinerja, kelihatan kerja juga betul secara komunikasi. Kementerian-kementerian mana yang atau lembaga mana yang udah pol menurut Bung Gian? Ya kalau sekarang kita melihat di awal tahun ya KPK dengan karena kerja terus. Kejaksaan Agung. Iya, kagak tidur kayaknya kawan-kawannya. Satset. Iya. Dua itu menurut gue ya kalau dibilang man of the match-nya ya mereka berdua lah. Karena mereka tuh garda terdepannya dari kasus-kasus ini. Iya. Dan 3 bulan ini kan semuanya itu. Iya. Kalau dibilang tambah satu lagi, pertahanan mantep juga. Baru sekali Bang ke sana Bang. Kemenak oke. Kemenak agama. Oh ya, why? Puasa lebih adem. Iya. Tapi kalau nggak salah waktu awal-awal survei kinerja, kayaknya salah satu yang rate-nya paling tinggi itu Kemenak deh. Iya. Awal-awal. Maksudnya gue sih ngeliatnya di bulan puasa aja. Tahun lalu juga waktu masih Pak Jokowi sudah jauh. Zaman Pak Jokowi jauh lebih baik lah daripada zaman-zaman sebelumnya lah. Ormas-ormas yang radikal tidak ada. Tapi sekarang kayak smooth aja gitu ya. Smooth. Kayaknya gue nggak. Apa orang udah nggak peduli dengan agama, itu beda tipis sih menurut gue ya. Menurut gue beda tipis sih antara orang sudah tidak peduli agama sama kementeriannya bagus. Beda tipis soalnya jadi ya. Warga kita. Iya maksud gue, lu ngerti gak kayak gini? Gue sih lebih ke arah tadi yang kementeriannya bagus. Iya. Tapi maksud gue gini, dulu orang tuh memperdebatkan gini loh, sesimpel memperdebatkan kapan hari pertama puasa. Nah, antara NU dan Muhammadiyah itu pasti diperbincangan. Iya. Sekarang kayak smooth aja ya. Kayaknya enggak. Makanya gue bilang ini orang yang sudah tidak peduli. Apa semua sudah tidak ada yang puasa? Atau kayak
perbedaan itu sudah tidak menjadi hal yang harus diobrolkan lagi. Intermezzo. Kalau lo pengen tahu sejarah puasa, nonton episode sebelumnya. 40.000. Ya jadi menurut gua cukup unik. Tapi menurut gua oke. Iya. Kementerian Apa Agama maksudnya benar? Apakah tadi hal tersebut atau ternyata handle kebijakan ini duduk barengnya, ngobrol barengnya semua dengan berbagai udah kuat banget. Iya. Sebelum mau puasa mungkin Kementerian Agama sudah mengumpulkan NU Muhammadiyah, terus juga Para lembaga-lembaga agama lain juga bagaimana kita membuat ini menjadi damai puasanya, lebarannya nanti lancar, nggak ada anarkis dan lain-lain. Ini kita yang nggak tahu atau orang sudah tidak peduli Oke. atau Kementerian Agama ini jago aja gitu membuat duduk bareng dan mengeluarkan sebuah kebijakan yang Iya. Oh iya. Gue rasanya ya peace, damai aja. kelar semuanya. Ya gue nggak tahu ya kalau di TV masih ada nasi padang ditutup atau warteg digerebek ya. Masih nggak sih? Enggak ya? Enggak kok. Masih ada nggak sih? Gue udah jarang nonton TV dan gue beberapa bulan ini sudah jarang nonton media sosial. Kalau nggak salah bukan yang di Garut itu ya? Yang coffee shop itu bukan? Coffee shop yang digampar yang di Iya tuh nggak? Tapi karena gue sempat lihat tuh satu tuh, tapi gue nggak tahu apakah wah tapi minim banget akhirnya banget. sampai kita juga. Iya. menurut gue tidak seperti dulu yang kita ketakutan. Sekarang tuh ya gue juga nggak membenarkan, gue termasuk orang yang dari kecil diajarkan kalau di depan orang puasa gue ngumpet. Iya. Walaupun sebenarnya ya namanya menghormati menurut gue itu bukan dengan ngumpet. Ketika lu puasa gue nggak puasa, gue tetap minum, lu tetap santai. Menurut gue itu saling menghormati satu sama lain. Karena pada akhirnya kan lu punya haknya, gue juga punya haknya. Dan sama bukan hak yang buruk. Iya. Seperti merokok kayak ya gue juga punya hak rokok. Iya. Ya tapi jangan di luar. Iya. Ya kan? Iya. Ini kan hak yang baik. Dan menurut gue tahun ini Itu yang terjadi ya. jauh lebih santuy. Iya. Jauh lebih santai banget. Gue ngeliat kayak Iya, lu datang aja ke bandara. Kayak hari biasa aja ya. Hari biasa warung-warung toko-toko buka banyak yang makan minum. Iya. Yang puasa duduk di situ juga santai. Iya. Kedewasaan beragamanya menurut gue top sih. Asli. Nah itu tuh yang tepat tuh. Ya itu yang tepat ya. Itu yang tepat tuh. Bukan tidak peduli agama ya. Itu dia kedewasaan beragama, kedewasaan terhadap kepercayaan kepada Iya. Tuhan yang Maha Esa ini. Kedewasaan dalam bertoleransi. Bertoleransi. Mantap. 2025 geologi santai. 2025 Dunia Kepo editor tidur. Nah ini lembaga berarti ini kan Kejagung, KPK, Kemenak semua berjalan dengan pola selama 3 bulan ini. Nah ini muncul lembaga baru Danantara. Menarik. Ini kita lompat-lompat ngobrol nggak apa-apa ya. Iya. Jadi kita ini juga sebenarnya berhubungan juga dengan yang tadi. Ketua TKN kan? Jadi direksi. Lupa ya. Iya. Rosan ya emang ya? Rosan apa Raja? Lupa ya. Iya coba. Intinya ini masuk ke pembahasan yang tadi kita bilang juga bahwa kalau ini soal korupsi, soal komunikasinya juga seperti apa. Ini Danantara ini di awal-awal kan meresahkan. Padahal bagi gua ini adalah hal yang kalau misalnya jalannya mulus benar, ini top betul. Kan logikanya kita nih FYI juga buat teman-teman yang mungkin nggak tahu ya. banyak nonton soal Danantara. Danantara ini kan kasarnya adalah tempat di mana Jodia Kepo sebagai suatu perusahaan, gua sebagai orang yang punya uang, mengelola keuangan selama ini, kalau dapat keuntungan dari usaha gua gunakan keuntungan itu untuk belanja lagi kehidupan sehari-hari. Kita kita pakai lagi untuk gimana jalannya kehidupan rumah tangga gue dengan baik. Cuman datanglah Bang Gian dengan Jodia Kepo. Jo, dibandingkan uangnya lo pakai buat kehidupan sehari-hari, sini gue bantu kelola supaya keuangannya lebih bagus, surplus nambah. Nanti juga nggak cuma hanya bisa ngehidupin keluarga lu, tapi bisa buat bangun banyak hal baru di sekeliling lu, di komplek lu, dan di tempat-tempat lainnya. Kan kira-kira analoginya gitu kan. Nah kalau kasarnya kalau gua analogi berarti robot trading lah ya.
Ngecek 24 jam nanti listriknya nih nyala atau enggak nih. Robot trading. Aduh. Pinggir jurang. Oke, paham. Bagus menurut gue, bagus ya, banget dan ini game changing. Kayak kalau di Singapura udah jalan, Malaysia jalan. Cuman kan PR-nya balik lagi tadi. Kalau misalnya ini nggak jalan, wah kita chaos cuy. Ya kan semua berawal dari trust issue. Komunikasi yang nggak sampai dengan Ya terus track record para pejabat kita yang membuat masyarakat jadi nggak percaya gitu. Dulu jam sostek kan juga seperti itu gitu. Akhirnya jadi fraud dan lain-lain kan. Nah sekarang pertanyaan kayak BPJS tenaga kerjaan, ada duit juga loh, duit kita juga loh di dalam yang dipotong-potong. Iya. Semudah apa kita narik? Terus kalau BPJS-nya kenapa-napa, itu duit gimana di dalam? Nah langkah-langkah itu sosialisasinya udah bener atau belum? Kayak Danantara ini sosialisasinya udah bener belum? Bagaimana mensosialisasikannya ke para stakeholder, masyarakat? Pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah dipublish setiap bulannya di media sosial atau di mana? Ya menurut gua harus ada sosialisasi. Setuju nggak tapi menurut lu sama Danantara begini? Kalau gue selalu bilang gini, selama semua niatnya baik, gue setuju. Kita coba dulu. Tapi bagaimana mensosialisasikannya itu? Iya, balik lagi soal ke situ ya. Kalau niatnya baik, kenapa enggak gitu loh? Tapi kalau niatnya kayak tadi memiskinkan koruptor, niatnya baik. Tapi kalau ada embel-embel di belakangnya dan bisa dilicinkan ya, itu harus kita pikirkan. Jadi menurut gue Danantara bagus. Cuman balik lagi bagaimana mempertanggungjawabkannya. Ya sama kayak makan bergizi gratis, bagus gak? Bagus. Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Itu yang selalu menjadi PR dari, karena gini, masyarakat sudah trust issue masalah Jo. Iya. Itu yang susahnya. Lu nggak bisa bilang bahwa ini pemerintahan baru, kalian harus berpikir yang baru, nggak bisa. Karena ganti pemerintahan dimanapun seringkali juga, oh kok terjadi lagi nih. Betul. Kayak kita udah 30-an tahun. Kita sudah terbiasa melihat pejabat begini. Terus kayak bilang, gue baik kok. Enggak gitu. Iya. Oke, gue mau kasih lu kesempatan. Tapi gue pengen lihat lu gitu loh. Dan jangan salahin kita kalau misalnya kita skeptis dan sering nanya dan iya Ini sama kayak lu relationship, lu biasa disakitin sama cewek atau cowok gitu loh. Terus ada cowok baru datang atau cewek baru kayak, aku beda kok. Enggak. Tunjukin aja. Kalau gue terima lu berarti artinya gue pengen lihat action lu. Iya. Gitu loh. Ya walaupun pada akhirnya kan kepentok-kepentok juga, misalnya kayak ya sama aja. Nah sama aja itu yang di ujungnya akan bikin masyarakat sakit lagi. Ada yang akhirnya nggak mau menikah. Itu kan kalau kita analogin jadi ada yang golput pada akhirnya nanti di 2029 karena kekecewaan. Well, tapi berarti ini adalah hal yang sangat worth it untuk kita kasih kesempatan ya. Yes, tinggal bagaimana Pak Prabowo memantau dan yang menjalankan Danantara ini bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Kalau menurut gua, komunikasikan ke publik dengan baik. Kalau menurut gua itu adalah uang masyarakat. Iya. Menurut gua dipublish ya. Iya. Laporannya, keuangannya di koran. Kalau bisa di TV, di media sosial. Iya, sesimpel di sosmed minimal. Harus ada pernyataan ke publik kayak bulan ini begini. Bulan kedua, bulan ketiga laporannya bulan ketiga laporan tentang bulan ketiga dan kuarter. Nanti bulan ke-6 laporan bulan ke-6, kuarter 2 dan semester 1. Gitu. Sehingga orang bisa lihat oh iya sama, oh aman. Iya. Karena itu uang kan gede banget, berapa ribu triliun. Duit orang kan semua di sana. Duit kan? orang Indonesia semua. Iya. Kita ada di akhir. Apa prediksi Bang Gian 3 bulan ke depan? Kayak seru juga kalau kita ngomongin per 3 bulan sama Bang Gian. Iya boleh. Menarik ya. Per 3 bulan. 3 bulan. Gue pengen lihat ujung dari Pertamina. Oke. Itu kan yang menarik. Prediksi lo apa? Apakah akan pulih? Aduh ini Soalnya
menurut gue sih bisa pulih karena kan ini udah satu-satu yang kankernya dipotong dan kita punya yang pemimpin Pertamina sekarang juga kan tangan besi. Tapi kalau tadi menarik tuh, analogi lu menarik, kanker. Ketika kanker dicabut, orang harus jalanin kemoterapi. Dan itu sakit, gak enak. Gak ada banyak yang mau. Iya. Nah, jangan ngeluh pemerintah selama itu lagi di kemoterapi. Nggak surplus, nggak apa. Masyarakat ke Shell, masyarakat ke BP, ke Vivo, mana-mana segala macam. Jangan ngeluh, Karena lagi di kemo. lagi di kemo. Prediksi lu sembuh nggak dari kemo? Orang kemo tuh kalau daya juangnya kuat Sembuh. sembuh. Tapi ada juga yang ya gimana di atas, ya kan? Jadi kita lihat nih Pertamina gimana. Gue pengen lihat Pertamina, ujungnya Pertamina, karena ada Ahok di dalamnya juga. Iya. Gue pengen lihat ujung dari terseretnya Ahok nih, apakah dia selamat? Kalau selamat, apakah benar dia tidak melakukan kesalahan atau terjadi negosiasi? Part 2 antara oposisi dan pemerintah. Di part 1 menurut gue Hasto, part 2 ya di Ahok menurut gue. Gitu. Kita lihat gitu. Terus prediksi gue tadi kan RK Apa yang lihat kan nih? bisa jadi menurut gue paling buruk RK jadi saksi untuk membongkar sesuatu yang lebih besar. Tapi dia nggak ketangkep. Sebenarnya gue pengen bilang RK bisa jadi tersangka sih sebenarnya. Gue pengen ngomong itu, cuman gue juga nggak punya bukti. Cuman kalau melihat pattern yang terjadi 3 bulan terakhir, tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Ditambah info yang pernah gue dapat di zaman pilkada bahwa RK itu pada waktu itu mau dianiskan. Iya. Gitu loh. Maksudnya Gue pernah dengar itu. ditekan untuk tidak segala macam. RK juga patut kita tunggu. Prediksi gue satu lagi. Ini gue baru kepikiran akan muncul rising star baru di politik bernama Deddy Mulyadi. Setelah konten-kontennya Lu lihat, naik terus. lu lihat konten-kontennya dia. Lu lihat gaya berkomunikasinya dia. Followers naik cuy. Lu lihat cara dia berpidato. Akankah ini jadi RK? Menurut gue jauh di atas RK. Oh iya? RK ini gede banget loh. Gaya pidatonya ada Soeharto-nya. Oh gue belum lihat. Soeharto sorry. Soekarnonya. Waktu dia dilantik. belum lihat. Gue kasih tantangan buat kalian ya. Nonton pidatonya KDM, Kang Deddy Mulyadi. KDM ya. Waktu dia dilantik jadi gubernur. Oke. Catat berapa kali dia ngomong dalam pidatonya. Kalau ada yang bisa nemu dia ngomong top kalian. 0. Oh iya? 0. Lugas betul. Gue belum nonton. Gue harus nonton. Dan bukan skrip yang ditulis. Pointers palingnya. Gak ada kertas. Merem dia ngomong. Wah Dan menarik. substansinya Dalam. bagus banget. Ini dari warga Jawa Barat langsung nih. Iya, gue warga Jawa Barat. Jawa Barat. Bagus banget. Dia ngomongin tentang budaya daerah. Dia ngomongin energi spiritual. Dia ngomongin tentang bagaimana masyarakat. Gak ada ngomong sat. Ada gaya Soekarnonya di dalam. Konten-kontennya bagus banget. Dia nangis. Asli iya. Oke. Karena gue tahu banget Kang Deddy ini termasuk orang yang secara spiritual oke banget. Iya. Dan dia memperlihatkan itu banget. Waktu dia dilantik juga kan satu-satunya gubernur lagi yang melakukan ritual. Gue lupa nama ritualnya apa, prosesnya apa, nanti bisa dicari aja dimuncul. Yang dia sujud syukur apa segala macam. Dia ngelakuin tuh. Dia ngelakuin terus dia bilang ini tuh udah 20 apa 30 tahun gak pernah dilakukan di tanah Sunda. Dan dia lakuin kembali. No. Lihat yang video dia yang mobil BMW HS kayak HS gitu. Jadiin. Rumah sakit berjalan. Iya. Ini adalah ancaman terbesar 2000. Bukan ancaman. Iya, gue ngerti maksud lo.
Ini Kalau ada- dibilang ada siapa calon presiden 2029, satu kursi buat Deddy Mulyadi. di kuartal pertama ini ya. Ya, bahkan ini masih 5 tahun lagi ya. Masih 4 tahun lagi ke depan ya. Satu slot, Asal jangan flop aja kawan ya. satu kursi menurut gue punya Deddy Mulyadi sebagai calon. Atau minimal wakil dulu. Mungkin kepalanya Gibran, ini Deddy Mulyadi atau Prabowo Deddy Mulyadi, Asli. gue nggak tahu. Atau kan Deddy Mulyadi Gerindra juga. Iya. Prediksi Bung Gian ini 3 bulan ke depan dia akan lebih besar lagi daripada 3 bulan sekarang. Kalian menurut gua siapa pejabat yang gua harus follow? Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena gua juga Jawa Barat kemarin ya gua nyoblos gak ya? Kayaknya gua gak nyoblos. Gua nyoblos kok. Nyoblos. Lupa gua. Nyoblos tapi kayaknya waktu itu gua gak milih Deddy Mulyadi deh. Kayak lupa gua siapa gua pilih karena Jawa Barat terlalu random. banyak banget ya kemarin. Iya. 5 ya? 4 5. Tapi setelah gue lihat, oke, orang gokil. Oke. Gak punya istri, Iya. cerai kan? Oh. Maksudnya jarang pejabat bisa bounce back dengan kehidupan yang disorot. Iya, iya. Dia dari bupati kan, Iya. Purwakarta bupati ya? Purwakarta iya kalau nggak salah. Anggota DPRD, Anggota DPR. istrinya kan yang Iya. istrinya yang menjabat, Oh iya. mantan iya, istrinya. iya. Pasti jadi gubernur. Menurut gue top banget. Nyentriknya itu loh. Iya, kita Nyentrik. udah ngeliat dia udah lama banget sih. Tapi dulu kan kita hanya melihat sebatas daerah Purwakarta. Iya. Nyentriknya dia. Iya. Dia sekarang dia dapat wadah lebih besar di Jawa Barat. Barat. Dan actionnya ini yang keren menurut gue. Actionnya Jokowi waktu dari Solo ke Jakarta. Actionnya tetap apa yang dilakukan di Solo. Oke. Actionnya ya, gayanya sama. Wadahnya yang beda. Orang Jakarta melihat itu belum pernah. Akhirnya menjadi glorify. Deddy Mulyadi mungkin kalau Jawa Barat mungkin tidak seperti Jakarta ya, maksudnya kayak ketimpangannya beda banget. Dia pintar. Ketika dia pindah ke Jawa Barat, apa yang dia lakukan gayanya sama tapi scale up actionnya. Iya. Dia nangis yang soal gunung dibelah. Iya. Itu kan kita nonton kayak itu tulus banget ya. Kan scale up tuh dia scale Iya, up actionnya. iya. Ini gue nggak bilang bahwa ini settingan atau apa, enggak gue nggak ngomong ini, tapi gue ngomong bahwa dia beradaptasi dengan tempat yang baru Dengan sangat baik. dengan sangat baik. Jadi kalau gue bilang 3 bulan ke depan, April, Mei, Juni, Kang Deddy Mulyadi secara nama akan bisa lebih besar lagi dan orang akan mulai melirik ke dia dengan segala apapun yang dilakukannya di Jawa Barat. Top. Dibubarin kan, ditutup Iya. tempat wisata, Iya. Dijebol langsung. dijebol langsung. Iya. Gokil. Actions. Gila, Itu yang ditunggu. gila. Iya. Kok bisa gitu? Iya. Nggak mikir 2 kali kayak ini gini set. Deddy Mulyadi, Jadi Mulyadi. Rising Star. Ada lagi? Udah itu. Jadi Mulyadi. Udah. Menurut gua, kalau gua highlight Deddy Mulyadi. Gua sekali gua bukan pendukung. Iya. Gua hanya pure penggiat media sosial. Bukan gua bilang gua warga Jawa Barat lah ya. Iya. Penggiat media sosial dan gua melihat pidatonya yang bikin gua merinding. Gua saranin kalian nonton pidatonya deh. Oke. Nonton pidatonya di Lantik. Bung Gian, thank you so much. Thank you so much. Terima kasih sudah. Thank you Jo. Gua main. seneng banget. Abis ini kita mau main games juga. Yes. Ini gue udah agak kemarin sempat lama break nggak Ya. ngomongin politik. Jadi ini first time lagi gue ngomongin politik dengan lebih santuy. Dengan lebih santai. Kita kalem hari ini. Kita kalem. Hari ini editor tidur nyenyak. Pokoknya kedepannya juga mungkin gue akan tetap bahas politik di konten-konten gue, tapi dengan lebih analisis dan santai. Tunggu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Jadi hari itu.